Shalom, saudara. Kembali lagi kita berjumpa di program Kacamata, masih bersama saya Peter Chandra. Tema program Kacamata kali ini adalah penantian. Mungkin saja saudara saat ini kita sedang menantikan jawaban doa untuk suatu hal. Mungkin juga apa yang kita doakan saat ini sudah berlangsung dari waktu yang cukup lama. Ada yang sedang menantikan jawaban doa untuk kesembuhan misalnya. Ada yang menantikan jawaban doa atas beasiswa misalnya. Ada juga mungkin yang menantikan jawaban doa agar keluarga bisa menerima Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Masa penantian menurut saya masa yang cukup berat untuk dijalani. Kalau buat saya pribadi sih masa penantian cukup menguji iman dan kepercayaan saya kepada Tuhan. Lantas bagaimana seharusnya yang kita lakukan untuk menjalani masa-masa penantian atas semua jawaban doa kita? Bagaimana juga jika ternyata apa yang kita nantikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita doakan? Nah saudara, saya mau ajak saudara sama-sama untuk menyaksikan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Victor Abraham berikut ini, hanya di program Kacamata. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan padaku.
Dan hari ini pesannya adalah penantian. Menanti kerjaan, menanti hasil ujian, menanti apalagi saudara, banyak sekali. Nah, banyak orang tidak berhasil dalam fase ini. Di masa-masa yang berat kita tidak bisa menjalani sendirian. Masa yang ringan saja kita nggak bisa jalani sendirian. Mau tahu buktinya? Masa yang ringan kalau kita jalani sendirian kita suka terlalu senang, terlalu happy, salah ambil keputusan. Di masa-masa menanti janji Tuhan, di masa-masa menanti jawaban, saudara dan saya harus tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang sangat Tuhan kasihi, bersyukur pada Tuhan, kembali lagi boleh bersama-sama diberkati pesan firman Tuhan. Dan hari ini pesannya adalah penantian. Kata penantian ini jujur saja paling kurang disukai. Karena gimana menanti jawaban, menanti kerjaan, menanti hasil ujian, menanti apalagi saudara, banyak sekali. Nah, banyak orang tidak berhasil dalam fase ini. Tapi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bukan sebuah kebetulan kalau hari ini kita sama-sama diberkati dengan pesan ini, maka ada maksud Tuhan supaya saudara dan saya di dalam masa fase penantian ini, saudara dan saya berhasil melewatinya. Bukan karena kita hebat, tapi segala perkara dapat saudara dan saya tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Artinya kita bisa bertahan di fase-fase yang berat, di masa-masa yang berat yaitu penantian karena kekuatan datang dari Tuhan buat setiap kita. Nah, pelajarannya hari ini saudara, pesannya bagaimana, apa yang harus kita lakukan di masa yang berat atau masa penantian ini. Pesan yang pertama, saudara dan saya harus percaya Kristus tinggal di dalam kita. Di masa-masa yang berat kita tidak bisa menjalani sendirian. Masa yang ringan saja kita nggak bisa jalani sendirian. Mau tahu buktinya? Masa yang ringan kalau kita jalani sendirian kita suka terlalu senang, terlalu happy, salah ambil keputusan. Makanya di semua masa kita perlu Tuhan ada di dalam kita. Apalagi di masa-masa penantian. Katakan sama-sama dengan saya percaya Kristus tinggal di dalam saya. Saudara, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, kalau kita percaya Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan, maka dikatakan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, mari belajar di masa-masa penantian, bukan berarti saudara terus kemudian duduk diam, gak ngapa-ngapain, itu juga salah. Di masa-masa menanti janji Tuhan, di masa-masa menanti jawaban, saudara dan saya harus tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Bekerja seperti biasa, melayani seperti biasa, sekolah seperti biasa. Namun di fase-fase tersebut mari kita belajar begini. Ketika kita bekerja, kita bilang, Tuhan aku yakin Engkau ada di dalam aku ada di dalam Engkau. Maka apa yang aku kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Di masa-masa penantian, ketika kita sedang melakukan sesuatu, dasarkan semuanya dengan penyertaan campur tangan Tuhan. Maka saya yakin sesuatu yang berbeda saudara akan lihat. Saudaraku, saya ajak saudara lihat ya, kata tinggal berarti tetap berhubungan dekat. Tetap di tempatnya untuk waktu yang lama. Jadi, kalau saudara berkata saudara tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam saudara, berarti ini berhubungan dekat. Sangat dekat. Nah, orang yang memiliki Kristus di dalam hatinya bisa terlihat dari cara dia bicara, dari cara dia menanggapi masalah, persoalan. Nah, mari kita belajar saudara, karena ini penting sekali. Ketika saudara dan saya ada di dalam Tuhan, saudara dan saya akan berbuah banyak. Ketika saudara dan saya ada di dalam Tuhan, maka masa penantian tidak akan terasa lama, tapi akan terasa cepat. Karena kita yakin kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Karena tidak bisa dipungkiri, saudara, kalau saya bertanya kepada saudara 5 tambah 5 sama dengan berapa? Gampang, 10. Nah, kalau ini ternyata 5 hari ditambah 5 hari sama dengan berapa? 10 hari. Namun di masa penantian, 5 hari tambah 5 hari, itu kadang bisa terasa seperti 100 hari, saudara. Karena merasa lama sekali.
Tapi kalau saudara merasa lama tuh saudara berdoa, Tuhan aku yakin Engkau ada bersama-sama dengan aku, maka bisa jadi 5 tambah 5 saudara merasa lebih cepat. Karena Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera dan sukacita di hati saudara dan saya, sehingga kita bisa melakukan jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa. Nah, itu pesan yang pertama. Kita akan masuk ke pesan yang kedua, saudara. Di masa-masa penantian ini, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, mengikuti kehendaknya. Saudara, ada orang datang dan kemudian minta kepada saya berdoa untuk satu hal yang saya tidak sebut karena saya tidak mau sebut orang. Saya juga takut untuk ambil contoh yang takutnya nanti menyinggung orang. Kemudian dibilang, Pak, saya ingin didoakan seperti A. Terus saya harus didoakan seperti A. Lah, saya bilang, sorry, boleh diceritakan kenapa harus A? Enggak, karena memang A ini menurut saya Tuhan sudah taruh buat saya sehingga dengan A ini saya bisa berjalan dengan baik. Planning A ini sudah yang terbaik dari Tuhan, planning A ini yang terbaik buat saya, planning A ini yang saya harus lakukan. Dan kemudian saya berdoa dan saya berkata kepada orang ini, Pak, mohon maaf. Bapak berdoa untuk apa yang Bapak mau atau Bapak berdoa untuk apa yang Tuhan mau? Kalau Bapak doanya untuk A dan harga mati, nggak boleh berubah lagi. Pokoknya A saja nggak boleh berubah. Berarti Bapak berdoa untuk apa yang Bapak mau. Boleh nggak saya ajak untuk kita tenangkan diri sejenak, kita buka hati, kita berdoa, ikuti kehendaknya. Jadi apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Tuhan. Tapi apa yang menurut Tuhan baik, sudah pasti itu yang terbaik buat kita. Betul, saudaraku? Ada contoh, Kejadian 15 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ada janji yang besar buat Abraham. Ada janji yang besar. Namun saudara, pada saat yang sama, Kejadian 16 ayat 1, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Saudara, jadi terima janji bahwa keturunannya banyak, tapi di kondisi yang sama istrinya mandul. Gimana ini? Kok kayaknya janji sama realita berbeda sekali? Mari kita lihat saudara. Ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Abraham mendengarkan perkataan Sarai, ya. Suami mendengarkan perkataan istri, istri mendengarkan perkataan suami. Suami dan istri ini saling mempengaruhi. Jadi mari kita belajar untuk tenang sejenak. Kita belajar untuk saling memberi masukan yang baik. Ketika kita tidak ikut kehendak Tuhan, tapi ikut kehendak kita. Ada sebuah kalimat, ketika manusia mencoba bantu Tuhan dengan caranya, maka hasilnya adalah masalah, ya. Hari ini kita belajar di masa penantian, jangan ikut kehendak kita, tapi ikutlah kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Dan pesan yang terakhir, saudara, kita lihat sama-sama. Dalam masa penantian, kita harus menjaga semangat kebersamaan. Menjaga semangat kebersamaan. Saudara, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita mau belajar, saudara. Dalam masa penantian, suami, istri, anak-anak, saling mempengaruhi positif, saling mengampuni, saling mengerti, sehingga boleh menghasilkan sesuatu yang lebih luar biasa. Saya yakin dan percaya pesan sederhana ini boleh menjadi berkat buat setiap kita, membangun apapun dalam kehidupan kita, karena kita yakin dan percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Sebagai bagian yang terakhir, saudara, kalau saudara merasa sulit, untuk mujizat-mujizat besar, Yesus hanya sedikit berkata-kata dan doa. Tetapi untuk kesatuan dan kebersamaan di antara para murid, Yesus perlu banyak mengajar dan bersama-sama dengan mereka setiap saat. Artinya memang tidak mudah. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan mengasihi saudara dan kita mampu untuk melakukan hal yang luar biasa. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat semua yang mengikuti sharing firman Tuhan ini. Tuhan, jamah kami di masa-masa penantian. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami. Hamba berdoa untuk pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau berkati kami semua Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati pekerjaan, keluarga, studi anak-anak. Segala hal ini dilakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Victor Abraham yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan untuk kami semua di program Kacamata kali ini. Jadi mari saudara, kita mau tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Apapun yang saat ini sedang kita nantikan,
jawaban doa yang sedang kita tunggu-tunggu dari Tuhan, kita mau percaya bahwa Tuhan tetap menyediakan yang terbaik buat kehidupan saya dan juga saudara. Saya Peter Chandra harus pamit sampai di sini dulu, tapi sebelum itu saya tidak bosan mengingatkan saudara untuk tetap menaati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. See you on the next week. God bless you.